Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kita bertemu lagi bersama channel Kang Sam. Mudah-mudahan pemirsa channel Kang Sam semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, di sini saya kembali akan berbagi video pembahasan soal AKM dan soal yang akan dibahas masih mengenai numerik atau numerasi, dan kali ini soal numerasi yang akan dibahas untuk siswa SD. Saya namai dengan soal AKM 21. Pada soal AKM 21 ini, siswa harus bisa merepresentasikan bilangan dengan kompetensi yang diukur, yakni memahami pecahan dan pecahan campuran positif dengan penyebut bilangan 1 atau 2 angka. Misalnya 5/12, atau misalnya 2 3/5. 5/12 ini merupakan pecahan biasa, 2 3/5 ini merupakan pecahan campuran. Oke, kita langsung saja ke soalnya. Di sini soalnya memuat 3 bagian. Yang pertama untuk soal AKM 21 bagian 1. Perhatikan gambar berikut. Ini gambarnya. Andi mendapatkan kue 2/3/7 bagian. Berapa banyak bagian kotak putih yang harus Andi arsir agar sesuai bagiannya? A. 6, B. 7, C. 9, dan D. 13. Ini pilihannya. Nah, di sini Andi mendapatkan kue. Di gambar ini ada 3 bagian kue dengan masing-masing bagian itu sudah dibuat kotak-kotak persegi panjang. Jadi kita hitung di sini, ini bagian 1, kemudian ini bagian 2, dan ini bagian 3. Di sini Andi mendapatkan kue 2/3/7 bagian dan kue Andi tersebut harus diarsir. Nah, bagian pertama ini sudah diarsir ya dengan warna orange. Kemudian bagian kedua ini belum diarsir. Dan ada 3/7 bagian yang masih belum diarsir. Berarti kita harus menghitung berapa kotak yang harus Andi arsir. Kita hitung ya. Satu bagian kue ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi setiap bagian kue itu ada 7 bagian. Sehingga kue bagian Andi yang belum diarsir itu adalah tinggal ini ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini sudah 2 bagian yang diarsir. Ada 3/7 bagian lagi, berarti tinggal ambil lagi. Tadi sudah 6 ya, kita tambah. Ini 3 lagi, berarti ini 7, 8, 9. Nah, jadi dari sini tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan ini merupakan 3 bagian dari kue yang ketiga. Karena di sini ada 3/7 bagian. Jadi, sisa kue yang harus Andi arsir adalah 9 bagian. Dan pilihannya adalah C. Oke, bagaimana pemirsa? Bisa difahami? Kita lanjut ya ke bagian kedua. Perhatikan koleksi stiker milik Anton berikut ini. Ini merupakan stikernya ya. Pertanyaannya, pilihlah benar atau salah dari pernyataan berikut ini. Ini pernyataannya. Pernyataan yang pertama, sepertiga stiker milik Anton berbentuk segi 8. Benar atau salah? Kemudian, stiker Anton yang paling sedikit adalah berbentuk persegi. Benar atau salah? Kita perhatikan pernyataan yang pertama, sepertiga stiker milik Anton berbentuk segi 8. Tentunya kita harus menghitung dulu berapa jumlah stiker Anton yang dimilikinya. Ini stikernya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi, jumlah stiker Anton semuanya itu ada 9 stiker. Yang diminta di sini, sepertiga stiker milik Anton berbentuk segi 8. Berarti kita hitung. Sepertiga dari stiker milik Anton berarti 1/3 dikali 9. Dan jawabannya adalah 3. 9 kali 1, 9, dibagi 3,
itu hasilnya adalah 3. Atau bisa juga 9 dibagi 3, 3 dikali 1 sama dengan 3. Kita hitung benar atau salah bahwa stiker yang berbentuk segi 8 itu ada 3 jumlahnya ya. Kita hitung di sini. Nah, ini yang segi 8 ya. 1, kemudian ini 2, dan ini 3. Jadi jumlah stiker Anton yang bentuknya segi 8 ada 3, dan ini merupakan sepertiga bagian. Berarti pernyataan yang pertama benar. Kemudian pernyataan yang kedua, stiker Anton yang paling sedikit adalah berbentuk persegi. Kita lihat ke koleksi stiker milik Anton yang bentuknya persegi di sini, benar, jumlahnya cuma 1. Tetapi di sini yang jumlahnya 1 juga adalah stiker yang berbentuk bintang. Jadi jawabannya bukan cuma persegi tetapi bintang juga. Dan jawabannya di sini pernyataannya adalah salah. Bagaimana pemirsa? Bisa difahami? Oke, kita lanjut ke bagian yang ketiga. Perpustakaan sekolah mendapatkan sumbangan buku-buku dari orang tua murid. Sebanyak 30% adalah buku cerita fiksi, 0,25 buku pelajaran, dan sisanya buku ensiklopedia. Berapa bagian dari semua buku yang disumbangkan merupakan buku ensiklopedia? A. 7/12 bagian, B. 9/20 bagian, C. 1/3 bagian, dan D. 1/4 bagian. Berdasarkan informasi yang ada pada soal ini, berarti jenis buku yang disumbangkan oleh orang tua murid ada 3 jenis, yakni buku cerita fiksi, buku pelajaran, dan buku ensiklopedia. Nah, di sini kita harus melihat pilihannya dalam bentuk pecahan biasa. Berarti kita harus mengubah bentuk-bentuk angka di sini yang sudah diketahui ke dalam pecahan biasa. Di sini 30% untuk buku cerita fiksi. 30% itu kan sama dengan 30/100. Kemudian di sini kita ambil pecahannya, penyebutnya dalam bentuk per 100 supaya kita mudah ya nanti ketika menghitungnya. Kemudian di sini untuk buku pelajaran adalah 0,25. Kita tahu bahwa 0,25 itu sama dengan 25/100. Di sini ya angka di depannya 0, kemudian 2 angka di belakang koma. Artinya 2 angka di belakang koma itu berarti 100 ya, 25/100. Nah, di sini yang jadi pertanyaan adalah berapa bagian dari semua buku yang disumbangkan merupakan buku ensiklopedia. Kita jadikan semua jenis buku ini adalah 1 bagian. Dan 1 bagian ini kita buat 100/100. Kenapa? Di sini kita mengambil penyebutnya adalah 100. Jadi 100/100 itu sama dengan 1 ya. Sehingga untuk sisa buku yang belum diketahui, kita tinggal kurangi saja ya. Buku ensiklopedia itu sama dengan 100/100 yang merupakan 1 bagian atau semua buku dikurang dengan 30/100 ya dari buku cerita fiksi. Kemudian kita kurang lagi dari buku pelajaran sebanyak 25/100. Atau kita bisa juga menjumlahkan 2 buku ini ya, 30/100 tambah 25/100. Hasilnya adalah 55/100. Bisa juga kita tulis ini 100/100 dikurang 55/100. Sehingga hasilnya adalah 45/100. Karena di sini 45/100 masih bisa disederhanakan, maka kita tinggal cari FVB-nya. Maka FVB dari 45/100 itu adalah 5. Jadi kedua bilangan-bilangan ini, pembilangan penyebut sama-sama dibagi 5. 45 dibagi 5 adalah
9, dan 100 dibagi 5 adalah 20. Dan jawabannya adalah 9/20 bagian. Pilihannya di sini adalah B, 9/20 bagian. Bagaimana pemirsa? Bisa difahami? Apabila ada pertanyaan, baik dari soal KM 21 bagian 1, bagian 2, ataupun bagian 3, ataupun pemirsa memiliki trik lain yang lebih cepat, silahkan bisa dicantumkan komentarnya di kolom komentar yang ada di bawah video ini. Apabila video pembahasan soal AKM ini dirasa bermanfaat bagi pemirsa semuanya, silahkan jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share ke pemirsa yang lainnya. Siapa tahu di luar sana masih banyak pemirsa yang lainnya yang membutuhkan mengenai pembahasan soal-soal AKM seperti yang dibahas ini. Sampai ketemu di pembahasan soal AKM berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.